Oke, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Hengki. Dan di video kali ini saya mau ngajak kalian kenalan sama sebuah produk baru dari Asus. Nggak baru-baru amat sih, cuma tergolong baru lah ya. Oke, produk itu adalah Zenfone 7 ya, Asus Zenfone 7. Oke, jadi ini sebenarnya sudah di launching oleh Asus, bukan di Indonesia, tapi di negara asalnya di Taiwan, sekitar akhir Agustus atau awal September ya. Jadi itu launching di Taiwan, terus nggak lama kalau nggak salah seminggu kemudian dia launching di Eropa. Launching di Indonesia belum ada kabar dan bahkan nggak ada tanda-tandanya seperti misalnya lulus TKDN atau sertifikasi itu belum ada tanda-tanda ya. Zenfone 7 ini produk mana? Ini ya produk negara asalnya Taiwan. Harganya berapa? Kalau yang varian terendahnya itu di sekitar 22.000 Taiwan dollar ya, atau sekitar 11 juta ya. Terus yang ini 8128 itu sekitar 24.000 ya, 24.000, 23.000 sekian itu 12 jutaan. Satu NT itu sekitar 500 deh pokoknya, hampir 500 rupiah satu Taiwan dollar. Sama varian yang Pro itu sekitar 27.000, 28.000 atau 14 juta ya. Itu untuk harganya. Sebenarnya kalau masuk sini ya, varian paling rendah itu 6128, harusnya sih bisa lebih rendah harganya daripada di Taiwan ya. Soalnya seingat saya waktu itu ya, Zenfone 6 itu di sini di Indonesia malah lebih murah dari negara asalnya daripada Taiwan. Bahkan ROG Phone pun kalau nggak salah lebih murah di sini daripada di negara asalnya. Saya juga bingung itu gimana caranya ya. Tapi kalau Asus masukin ke sini, harusnya sih bakal bisa taruh harga di bawah segitu ya. Dan menarik banget sih sebenarnya kalau Asus masukin Zenfone 7. Oke, lanjut. Oh ya, ini produknya masuknya sudah bayar pajak, jadi IMEI-nya aman ya. IMEI-nya sudah terdaftar, jadi bisa dipakai di Indonesia. Sekarang, dapat apa aja ya? Nah, saya kasih lihat boxnya dulu seperti ini. Dia kotaknya melebar banget, tapi tipis. Tapi nggak setipis iPhone 12 punya box ya. Terus yang kita dapat itu selain HP-nya tuh dia dapat case. Nah, yang pertama case-nya ini. Ya, ini yang saya pakai sekarang. Sama satu lagi case-nya itu yang bening. Bening, ini saya belum keluarin. Ya udah saya keluarin deh. Terus ada SIM ejector, ada kartu garansinya juga, walaupun bukan garansi sih ini. Jadi kalau kenapa-napa, ya semoga kenapa-napa ya, amit-amit. Selain itu dapat ada buku manualnya juga. Tentunya buku manualnya menggunakan bahasa sana. Ya. Ya, jadi kalau kalian mau lihat setelah dibuka boxnya itu begini nih. Ya, ini tadi ini isi case-nya ada di sini. HP-nya di sini nih. Terus di sebelahnya ini ada USB. Chargernya mana? Sebentar saya ambil dulu. Ini chargernya nih. Charger 30 watt. Oke, itu yang didapat di dalam boxnya. Sekarang kita ngomongin desain ya. Kalau desain ini mirip-mirip sih sebenarnya sama Asus Zenfone 6, cuma sedikit terlihat lebih mewah daripada Zenfone 6 ya. Ini warnanya Aurora Black, ada satu lagi warnanya white. Jadi cuma dua varian warna, black and white. Desainnya terlihat lebih cakep sih, lebih kelihatan lebih mahal dibandingkan Zenfone 6 sih, menurut saya lebih mewah gitu ya. Terus ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3. Terus di sini ada 3 buah kameranya nih. Bisa kalian lihat sendiri ya. Flip kamera di sini. Nah, ini tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor fingerprint. Terus ini ada tombol volume. Sebelah sini ada SIM tray ya, 3 slot ya, triple slot. Terus untuk bagian bawah sini dia ada port Type C. Terus ini ada speaker, mikrofon, sama di sini ada LED notif ya. Jadi ini unik banget letaknya di situ di bawah dan pas banget kalau saya pas taruh di meja ya. Jadi kelihatan tuh nyala kedap-kedip gitu. Pas ngecas juga kelihatan. Bukan kalau di atas di sini tuh kan mesti melongo begitu ya. Cakep. Oke. Oh iya, bagian depan. Layarnya full tanpa gangguan pony, punch hole ya, dot drop atau lain-lainnya. Dan bezelnya itu bisa kalian lihat sekelilingnya itu tipis ya. Dari atas, samping, sampai ke bawah itu tipis.
Layarnya sebesar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Sayang ya, HP flagship belum 4K, tapi ya udah nggak masalah sih. Full HD+ cukup lah. Terus dia punya high refresh rate juga, 90 Hz ya. Layarnya sudah pakai Super AMOLED ya. Ini peningkatan dibandingkan dengan Zenfone 6 masih pakai IPS. Cuma IPS-nya Asus tuh dari dulu bagus. Dari dulu saya suka sih. Terus apalagi untuk layar ya? Oh ya, layarnya juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Kita lanjut ke kamera. Jadi, yes, ini adalah flip kamera. Otomatis saya nggak bahas kamera depan, kamera belakang. Karena kamera depannya adalah kamera belakang yang di flip. Gitu. Jadi kalian langsung kepikir dong, otomatis tahu fungsinya kayak gimana, bakalan seperti apa kamera depannya ya. Oke, langsung aja kita bahas kamera belakangnya itu, kameranya itu terdiri dari 3 buah kamera. Yang utama itu 64 megapiksel dengan f1.8 kalau nggak salah ya. Terus yang kedua itu ada kamera tele. Kamera tele itu 8 megapiksel dan satu kamera ultrawide 12 megapiksel. Ini udah setup yang paling cocok buat saya karena kalau di Zenfone 6 kemarin kan cuma 2, wide sama ultrawide. Nah, saya demen sama kamera tele buat foto portrait gitu. Terus rekaman videonya bisa sampai 8K dia katanya. Tapi nanti bakalan saya tes seperti apa. Terus fitur-fitur kameranya ya. Ini hampir sama sih. Kayaknya sama sih dengan Zenfone 6 ya. Ada Pro Video juga. Bahkan Pro Video itu bisa digunakan di kamera depan loh. Kamera depan ada fitur Pro Video. Nah, keren kan? Jadi bisa atur manual ya kalau kita lagi nge-vlog gitu. Oke, terus baterai. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan dia didukung oleh fast charging 30 watt ya. Cukup lah 30 watt, cukup cepet ya. 5000 mAh juga cukup besar kalau yang 6000 mAh, 7000 mAh karena memang HP-nya mungkin menonjolkan daya tahan baterai. Jadi ini 5000 udah gede loh, bukan cukup lagi, menurut saya udah cukup besar. Lanjut, NFC udah pasti ada, dari Zenfone 5 udah ada. Zenfone 4 aja udah ada NFC loh. Apalagi? Kayaknya nggak ada lagi ya. Oke, jadi kenapa saya ambil Zenfone 7 ini dibandingkan misalnya kayak iPhone 12 deh yang baru launching dan udah mulai banyak yang beli ya. Apalagi harganya juga nggak beda jauh ya. Jadi yang pertama nih ya tentunya pastinya kamera flipnya ini ya. Jadi ini saya demen banget model kamera gini buat gear tambahan saya ya, tentunya buat bikin video di YouTube. Jadi kalau lagi males buka kamera, ngeset kamera, saya tinggal pakai ini aja, Zenfone 7 gitu ya. Dan ya kalau nanti saya pakai beberapa lama, kalau cocok ya udah saya keep. Pasti saya keep sih. Kenapa? Karena yang kedua, gini, alasan kedua saya punya Zenfone 7, beli Zenfone 7 ya. Karena ini mungkin bakalan jarang yang punya. Jadi saya demen sama HP yang jarang yang punya. Makanya dulu punya Nexus 5, Nexus 5X. Terus saya pakai Pixel itu dulu masih jarang, Pixel 1. Ya pokoknya saya demen sama HP-HP yang jarang orang yang pakai kayak gitu. Tapi bukan berarti saya nggak demen pakai HP lain, karena sekarang saya masih betah nih sama Note 20 Ultra. Betah banget karena ini fungsinya mantap banget. Ini bakal saya buat videonya kenapa saya betah sama ini. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Lumayan panjang ya kayaknya ini. Terus untuk reviewnya tentunya saya harus pakai dulu ya beberapa waktu. Perlu saya pakai buat foto-foto juga, cobain videonya. Yang penting pokoknya saya pakai dulu HP-nya, baru nanti video reviewnya bakalan dibuat. Oke, jadi buat yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe aja dan jangan lupa nyalain tombol notifnya, loncengnya, biar nggak ketinggalan video review Zenfone 7 ini ya. Oke, thank you udah nonton video ini dan kita ketemu lagi di video lainnya.